Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Di minggu pertama bulan Februari, dan kita juga akan menikmati berkat, yaitu perjamuan Tuhan. Persiapkan diri kita semua untuk kita masuk ibadah ini. Kita katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Haleluya. Inilah yang selalu akan kita katakan kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Kita katakan, ujilah aku Tuhan. Cobailah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Mari katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Sambil kita angkat tangan kita naikkan kepada Tuhan. Nyanyi Hosana. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Haleluya. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu. Haleluya. Naikkan pujian ini. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Nyanyi Hosana. Haleluya. Kami naikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan, nyanyi Hosana bagi Rajaku. Haleluya. Yang duduk Amin. di tahta. Kami muliakan Engkau Tuhan. Aku muliakan dan kuagungkan. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, segala puji, hormat dan syukur kepadamu Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih juga untuk waktu yang Tuhan berikan, untuk kami boleh bersama-sama beribadah, memuji Engkau, menyembah Engkau. Teristimewa juga kalau kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Untuk itu Tuhan, sebelum kami mulaikan ibadah kami ini, kami mohon Tuhan kiranya kuduskan, sucikan kami, layakan kami di hadapan-Mu Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut bibir kami, pujian penyembahan kepadamu, boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Yesus, terima kasih
Urapi kami semua yang ada di tempat ini. Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan masing-masing kami. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Dan kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara, bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Dialah yang patut kita puji dan kita muliakan hari ini. Haleluya. Memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji Dia. Puji, Haleluya. puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Puji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Puji, Haleluya. puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Naikkan pujian ini dengan sukacita. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Amin. Bersukacita. Naikkan pujian ini. Kita memuji Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Glory. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhan. Sekali lagi, pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Haleluya. Mari dengan sukacita katakan pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab Besar besar cintanya bagi kita semua. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab Besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Raja segala raja. Oh, Mari kita puji Dia.
Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Darah Yesus menghapuskan segala dosa kita. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakit kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini, menyatakan bahwa darah Yesus itu yang hapus dosaku. Haleluya. Darah Yesus. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus Itu sembuhkan segala sakitku. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah Tuhan. oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Mari katakan, yang lemah Dia kuatkan. Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Darah Yesus. Darah Yesus Darah itu yang hapuskan semua dosa kita. Haleluya. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Kasih-Mu sungguh besar. oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya Tidak berubah. Mari katakan, yang lemah Dia kuatkan. yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Oh, kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan. Percaya, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Haleluya. Yang susah dihiburkan hari ini. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Jemaat, kembali saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita terima kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama ikuti perjamuan Tuhan. Kita punya Bapa yang setia karena Dia sudah korbankan anaknya yang tunggal untuk tebus dosa kita. Kita punya Bapa yang setia yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Kita punya Bapa yang setia. Kita aman bersama Dia. Mari kita naikkan pujian ini. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta. Haleluya. Dari harta Kaulah
Engkau Bapa yang mulia. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih Terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Engkau Allah yang layak kami puji, Engkau Allah yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian kami, setiap nyanyian kami, bahkan setiap penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Siaplah Tuhan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang diberitakan akan membuat kami mengerti akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saat ini saya mengajak saudara-saudara sekalian kita membuka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 6 ayat 24. Injil Lukas pasal 6 ayat 24. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celaka di sini mempunyai arti suatu peringatan. Jadi Yesus kalau kita membaca di perikop yang judul dari perikop ini, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Jadi
Yesus mengajar atau memberikan peringatan dalam hal ini kepada orang-orang kaya. Celaka, seperti saya katakan tadi, di sini merupakan suatu peringatan untuk mereka yang di sini memakai kaya, tetapi kalau saya membaca dalam satu buku, yang dimaksud dengan kaya di sini adalah orang-orang yang memiliki sifat materialisme atau orang-orang yang mendewakan kebendaan, ya. Orang-orang yang berorientasi pada materi, orang-orang yang mementingkan harta benda, termasuk uang. Itulah yang mendapatkan peringatan dari Tuhan Yesus dalam ayat yang kita sudah baca bersama-sama ini. Hal ini memang menunjuk kepada orang kaya, tetapi sesungguhnya tidak semua orang kaya memiliki sifat yang materialisme ini. Tidak semua orang kaya mendewakan harta benda. Ya. Kalau kita membaca dalam Alkitab, Allah pun tidak membenci orang kaya. Ya, kita membaca misalnya saja dalam Kejadian di sana mengenai Abraham. Abraham adalah seorang kaya. Allah memberkati dia dengan berkat yang luar biasa, kekayaannya sangat luar biasa. Dan dia pun menjadi orang yang hidup dekat dengan Allah, yang berkenan di hati Allah. Demikian juga kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, seorang wanita, Lydia, dikatakan bahwa Lydia ini adalah penjual kain ungu. Dan kain ungu pada saat itu adalah kain yang sangat mahal. Kain yang dipakai oleh orang-orang kelompok atas. Kain yang dipakai oleh anggota kerajaan Romawi. Jadi sangat mungkin Lydia adalah seorang yang kaya. Dan kalau kita membaca kisah cerita mengenai Lydia, dia juga yang memberikan tempat di Filipi untuk dipakai sebagai tempat ibadah. Sementara dia berasal dari Tiatira. Artinya dia mempunyai kemungkinan besar mempunyai 2 tempat tinggal, 2 rumah. Dan ini menandakan bahwa Lydia seorang yang kaya dan Tuhan dapat memakai orang-orang kaya juga. Jadi peringatan ini diberikan untuk mereka yang memiliki sifat atau bersifat materialisme itu. Mereka yang mendewakan kebendaan. Kalau kita membaca di dalam ayat 24 di bagian terakhir, kita baca saya dari mula lagi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu, kamu telah memperoleh penghiburan. Orang yang kaya yang telah di dalam kekayaannya telah memperoleh penghiburan. Nah, inilah orang-orang yang diberikan peringatan oleh Tuhan Yesus adalah mereka yang menempatkan kebahagiaannya di dalam kekayaan. Di buku itu disebutkan, they place their happiness in wealth.
Mereka mengandalkan kekayaannya. Kebahagiaan mereka adalah di dalam kekayaannya. Dan memang kalau kita melihat dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bisa merasa happy, merasa bahagia dengan kekayaannya karena dengan kekayaannya itu seseorang bisa dihormati. Dengan kekayaannya seseorang bisa mendapatkan kuasa. Seorang yang kaya bisa mendapatkan kedudukan di dalam masyarakat. Dan orang yang kaya juga bisa mendapatkan penghargaan. Orang yang kaya bisa mendapatkan priority. Itu yang kita lihat juga dalam masyarakat kita. Apa yang terjadi sekarang ini pun sudah disampaikan oleh Alkitab sejak dulu. Jadi mengapa Yesus memperingatkan? Karena di dalam seorang yang kaya, seorang yang mengandalkan materi itu, maka kekayaan yang dimilikinya dapat menjauhkan orang tersebut dari sorga. Kita melihat satu contoh di dalam Injil Matius pasal 19. Kita sudah tentu tahu kisah ini mengenai seorang pemuda yang kaya. Matius pasal 19, mulai dari ayat 16 sampai 25. Perikop itu menulis orang muda yang kaya. Saya tidak membaca seluruhnya, tetapi saudara bisa baca sendiri di rumah atau bahwa orang kaya ini dia bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang ia harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus katakan untuk dia melakukan hal-hal yang di dalam ayat 17 di situ dikatakan, Yesus katakan, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Wih, luar biasa, rupanya dia seperti menantang, perintah yang mana? Kemudian kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dosa, hormati ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian orang muda itu berkata, semua itu sudah kuturuti. Hebat. Tetapi ketika Yesus berkata, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Semua hal yang baik yang Yesus suruh, dia katakan, dia sudah lakukan. Tetapi begitu Yesus mengkorek soal kekayaannya, berat untuk dia meninggalkan kekayaannya. Jadi kekayaan seseorang dapat menjauhkan hidupnya dari kerajaan Allah. Kekayaan seseorang dapat juga membangkitkan perasaan bahwa ia mampu melakukan segala sesuatu.
Ada orang-orang yang merasa dengan kekayaannya dia sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itulah Yesus memberikan peringatan, ya. Sebab ada hal yang penting dalam kehidupan kita yang tidak dapat dibeli, tidak dapat kita dapatkan dengan kekayaan kita. Damai sejahtera, sukacita, cinta. Itu adalah hal-hal yang ada dalam hati dan pikiran manusia yang tidak dapat dibeli dengan uang. Sebab itu Yesus memberikan peringatan kepada dalam hal ini kepada orang kaya, jangan mengandalkan kekayaan. Sebab ada hal-hal penting dalam kehidupan kita yang tidak dapat kita dapati dengan membeli, dengan mengandalkan kekayaan kita ini. Demikian juga dengan sakit penyakit, bencana, bahkan kematian. Itu adalah hal-hal yang tidak dapat dihindari oleh seorang yang memiliki kekayaan. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan ada hal-hal yang penting dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa andalkan kekayaan. Damai sejahtera hanya bisa didapat dalam Yesus. Ya. Allah adalah sumber damai sejahtera kita. Dan di dalam Filipi pasal 4, kalau kita membaca dalam Filipi pasal 4, ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah bisa kita dapatkan di dalam doa. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas pasal 10, bagaimana Maria memilih duduk di bawah kaki Yesus. Di bawah kaki Yesus, kita merendahkan diri, kita berdoa, kalau kita berdoa itu digambarkan juga kita merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Dan apa yang Maria lakukan adalah Maria memilih duduk di kaki Yesus. Maria memilih merendahkan diri di hadapan Yesus. Dan Yesus katakan bahwa itulah bagian yang terbaik. Di dalam kita merendahkan diri dalam kita berdoa, itulah pilihan yang terbaik untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Dalam kita merendahkan diri di kaki Tuhan, disitulah kita mendapatkan damai sejahtera. Jadi menjadi kaya tidak salah, ya. Tetapi apa yang Yesus ajarkan di sini adalah kita juga harus bisa merendahkan diri. Berbicara mengenai merendahkan diri, kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 2, Filipi pasal 2 ayat yang ke-8.
Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus merendahkan diri. Yesus yang adalah Allah, dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, dan itulah bukti bahwa Yesus merendahkan diri. Dalam Yesus lahir menjadi manusia, disitulah menunjukkan bahwa Allah merendahkan diri. Jadi penting bagi kita juga untuk bisa merendahkan diri, ya. Sekali lagi, menjadi kaya bukan hal yang salah. Tetapi kita harus bisa, jangan sampai kekayaan ini yang membuat kita lebih mengutamakan hal-hal yang materialisme, kebendaan, ya. Tetapi di dalam kita memperoleh, atau kalaupun kita memperoleh banyak berkat, puji Tuhan kalau kita memperoleh banyak berkat dan menjadi kaya. Tetapi di dalam kita menjalani kehidupan yang diberkati itu, kita harus bisa merendahkan diri. Itulah yang Allah mau dari kita. Jadi kita harus bisa merendahkan diri. Dan di dalam Filipi pasal 2, kita naik kembali ke ayat 5. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita harus memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan Yesus. Pikiran dan perasaan. Itulah kita harus memiliki juga perasaan dan pikiran yang dapat merendahkan diri. Jangan kita dengan kekayaan kita justru kita menjadi jadi sombong, lebih mengutamakan materi, tetapi di dalam kita memperoleh atau menjalani kehidupan kita, kalau Tuhan berkati dengan berkat-berkat melimpah, kita harus bisa merendahkan diri. Ya, di sini dikatakan kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus, dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang Yesus lakukan adalah Yesus telah merendahkan diri dengan datang ke dunia ini. Dan kita pun sebagai orang-orang yang telah ditebus, telah diampuni dosanya, kita harus juga bisa merendahkan diri kita dalam kehidupan ini. Jadi perlu kita perhatikan untuk kita bisa merendahkan diri. Dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang ke-11, Lukas pasal 14 ayat sebab 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi adalah penting untuk kita bisa merendahkan diri. Ya, Tuhan kiranya mau tolong pada kita bisa merendahkan diri sama seperti Yesus telah merendahkan diri, maka kita pun harus dapat merendahkan diri. Ya, sebentar kita akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Roti dan anggur adalah gambaran dari tubuh dan darah Yesus.
Dan apa yang telah Yesus lakukan di kayu salib itulah membuktikan bahwa ia telah merendahkan dirinya. Yesus yang adalah Allah, rela datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Ia telah merendahkan diri. Sebab itu biarlah kita juga memiliki sifat, perasaan dan pikiran yang sama dengan Yesus. Mempunyai sifat yang dapat merendahkan diri. Tuhan menolong kita semua supaya kita bisa merendahkan diri. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, mengajarkan kami untuk memiliki sifat yang seperti Engkau miliki, yaitu dapat merendahkan diri. Tuhan, kami berterima kasih untuk semua yang telah kami peroleh, untuk berkat-berkat yang telah kami dapatkan Tuhan. Janganlah itu membuat kami justru jauh dari Engkau, tapi justru dengan apa yang kami terima Tuhan, kami mau pakai untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Sebab itu ajar kami Tuhan untuk dapat merendahkan diri. Jangan kami merasa kami mampu dengan kekayaan kami untuk melakukan hal-hal yang mungkin banyak orang tidak dapat lakukan. Jangan sampai kami merasa bangga dengan kekayaan kami sehingga kami dihormati. Tetapi kami mau belajar untuk kami dapat merendahkan diri. Tuhan, Engkau menyelidiki keadaan kami, Engkau tahu hati kami. Kalau ada sifat-sifat kesombongan itu yang masih ada dalam kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, Kau mau bekerja. Kau mau bekerja dalam hati kami. Tuhan, berikanlah kepada kami kerendahan hati. Untuk kami juga bisa belajar merendahkan diri seperti Engkau telah merendahkan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Mau layakan kami kalau sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, saya undang kita semua tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, perjamuan yang kudus, yang suci. Karena itu kami juga mohon Tuhan kiranya Engkau mau kuduskan kami sebelum kami mengambil bagian dalam perjamuan ini Tuhan. Layakan kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun semua yang ada di rumah Tuhan. Supaya melalui perjamuan pada saat ini kami semua dapat diberkati dan kami semua dikuatkan, disembuhkan melalui perjamuan Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian. Ajarku Tuhan berterima kasih. Ajarku berterima kasih, ajarku bersyukur kepada
saya akan membacakan beberapa ayat dari firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita minum. Haleluya. 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 Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kecintaan dari Tuhan Yesus, serta persekutuan, pemeliharaan, penjagaan dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua berkata, amin.